Mom, tolong matiin lampu buri, Mom. Baik, kita mulai. Semisal sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Zoom meeting sore hari ini yang saya hormati dari segenap pengurus koperasi SCCM ya, Bapak ya, Ibu ya. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar nanti sharing kita itu bisa lebih nyaman kalau kita sudah saling mengenal, intinya seperti itu, Bapak-bapak, Ibu. Nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah Dream Trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, sedangkan untuk domisili saya ada di daerah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jadi saya bekerja dari kantor perwakilan yang ada di Jawa Timur. Untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program akuntansi keuangan toko Aulia Soft yang mungkin memang hal ini atau program semacam ini yang nantinya dibutuhkan oleh koperasi bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi untuk saat ini fokus presentasinya ke program keuangan toko ya, Ibu ya, Bapak. Iya Pak. Untuk minimarket. Untuk minimarket. Ya. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya, Bapak, Ibu? Jelas ya Pak, ya koneksinya ya Pak. Baik, terima kasih. Kalau jelas, maka kita bisa. Bisa Pak, jelas Pak. Gimana, Ibu? Jelas Pak. Ini ya. Gimana? Iya lanjut Pak. Baik. Nah, oke, kita langsung mulai. Saya screen dulu. Nah, ini tampilan program akuntansi toko Aulia Soft itu tampilannya semacam ini. Program akuntansi toko Aulia Soft. Mungkin untuk sementara bisa di-off-kan mikrofonnya yang masih aktif supaya tidak. Nah, oke. Nah, ini saya perkenalkan terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di program Aulia Soft versi toko. Di sini ada fitur map warna hijau, fitur map warna merah, dan fitur map warna kuning. Nah, dari sini di fitur map warna hijau ini kita jumpai ada menu daftar anggota, transaksi penjualan, pembayaran piutang,
pembayaran anggota, saldo piutang, register piutang anggota, dan calon anggota. Yang terakhir ada register anggota. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk memasukkan data member toko, Ibu-ibu, Bapak. Jadi karena ini adalah program koperasi di sini, maka menggunakan bahasa anggota gitu. Jadi kalau di toko umum itu member toko. Jadi biasanya toko itu, kalau toko modern dia sudah menerapkan apa namanya, card member ya. Jadi ada kartu member. Jadi toko itu menyediakan member card untuk pelanggan yang ingin berbelanja. Jadi nanti bisa memudahkan toko melihat rekod transaksinya, dan mungkin bila dimungkinkan ada namanya poin ya. Jadi ketika belanja habis akumulasi dari nominal sekian itu mendapatkan poin misal. Atau mungkin ada promo untuk khusus member yang memiliki kartu. Nah, di sini tempatnya memasukkan daftar datanya di sini. Lalu yang merah ini adalah untuk memasukkan data supplier, memasukkan data stok, merubah harga stok, ataupun mentransaksikan pembelian dan meretun barang ke supplier. Itu semuanya ada di map warna merah. Jadi pembelian ke supplier itu ada 2 versi, tunai atau juga cash tempo. Nah, semacam itu. Jadi nanti ketika ada pembayaran tunai, belanja pembelian barangnya itu bisa langsung tekan tombol tunai atau cash. Tapi semisal pembayarannya kredit atau cash tempo, bisa tekan tombol kredit. Selanjutnya ada transaksi in stock of name. Ini adalah untuk stock of name akhir bulan. Biasanya toko-toko melakukan stock of name itu di akhir bulan. Penyesuaian stok di rak dengan di aplikasi itu nanti menunya ada di sini. Lalu ada pembayaran hutang. Pembayaran hutang ini adalah untuk proses pembayaran hutang toko ke supplier. Tadi ketika ada pembelian yang dengan sistem pembayaran cash tempo, maka nanti ketika sudah saatnya pembayaran hutangnya, maka di sini menu untuk pembayaran hutangnya. Lalu saldo hutang, itu untuk melihat saldo hutang masing-masing supplier. Nah, register hutang ini di sini yang terakhir adalah total hutang koperasi ke semua supplier masing-masing ada berapa nominalnya, itu nanti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya di map warna kuning ini adalah untuk penjualan umum. Nah, jadi ada penjualan umum dan juga ada penjualan tunai. Khusus member. Nah, kalau penjualan umum itu ya semua boleh dan tidak perlu dimasukkan datanya ke aplikasi. Tapi kalau untuk khusus member supaya terekod keaktifannya dan lain sebagainya, nanti bisa dimasukkan di sini, dan transaksinya juga ada di transaksi penjualan dan retun ini kalau memang dari anggota sendiri atau adminnya member toko yang dimasukkan. Jadi perbedaannya kalau tunai ini tidak bisa bayar cash tempo. Dia harus cash semua, harus tunai semua. Tapi kalau di penjualan anggota atau member itu bisa tunai dan juga bisa kredit. Karena nanti datanya pasti akan muncul di aplikasi. Misal atas nama si A, anggota si A itu dia memiliki
piutang ke koperasi sekian, itu nanti langsung bisa dilihat. Nah, untuk presentasi kali ini yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana cara proses dasarnya terlebih dahulu. Jadi proses dasar itu yang penting tahap awal itu bisa berjualan, memasukkan stok, memasukkan data supplier dan pembelian, lalu melihat laporan keuangannya. Nah, itu intinya. Jadi ya langkah awal yang harus kita masukkan adalah data supplier. Ya, Bapak-bapak, Ibu, yang perlu dicatat adalah data supplier. Nah, itu menunya ada di sini. Klik daftar supplier atau daftar pemasok. Nah, selanjutnya di sini klik tambah. Di sini baru dimasukkan, misal PT Sampurna, alamat Surabaya, lalu klik simpan. Nah, simpel semacam ini saja untuk memasukkan data pemasok. Lalu exit. Selanjutnya di sini kita memasukkan data stok barang. Nah, data stok barang ini dia ada tersedia dua fitur. Di sini yang fitur yang pertama adalah daftar stok master. Yang kedua adalah daftar stok level dan promo. Nah, yang membedakan itu adalah kita buka daftar stok master. Di sini kalau stok master ini tidak ada varian level harganya. Yang ada hanya harga beli, harga jual grosir, dan ecer. Titik. Jadi ketika ada mau jualan secara grosir bal, grosir pak, atau grosir dus, atau grosir lusin, dan sebagainya itu tidak bisa dijumpai di sini. Semisal itu ada, maka klik exit. Di sini kita masuk ke daftar stok level dan promo. Nah, semacam ini. Jadi nanti ada harga bal kartun yang mungkin yang berbeda. Lalu isi per balnya berapa. Dan di sini otomatis akan muncul di bawahnya harga bal. Lalu harga pak, harga lusin, dan seterusnya. Ini bisa digunakan di daftar stok level dan promo. Nah, kita masukkan yang standar, yang umum dipakai itu biasanya untuk toko minimarket itu yang paling banyak menggunakan adalah level harga grosir dan ecer itu saja. Nah, kita contohkan di sini caranya. Kita memasukkan satu stok barang. Klik tambah di sini. Nah, semisal kita mau memasukkan data stok barang rokok. Nah, jadi nanti di sini ini bisa langsung di-scan barcode-nya yang di kemasan barang tersebut ya, Bapak-bapak dan Ibu. Jadi nanti kita nggak perlu ngetik satu persatu. Tapi semisal itu sudah memiliki barcode scanner. Semisal belum memiliki barcode scanner, maka bisa kita ketik satu persatu. Semisal gini. Nah, lalu enter. Enter lagi. Enter. Nah, nama barang. Gudang garam 16, filter 16. Nah, semisal macam ini. Lalu enter jenis kelompok barang rokok. Satuan barang
itu BCS. Lalu di sini pilih kode pemasok. Kode pemasok semisal PT Sampurna. Semisal. Lalu kita klik enter. Enter lagi. Misal harga beli modalnya 19.800. Lalu harga jual grosirnya itu semisal 21. Harga jual ecernya 22. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, semacam ini. Otomatis data stok barang di sini sudah masuk. Selanjutnya kita mau tambah lagi, itu bisa klik tambah lagi di sini. Enter, semisal semacam ini aja. Itu untuk contoh. Enter lagi. Enter. Misal gudang garam. Filter 12. Enter. Rokok. Enter lagi satuan barang BCS. Nah, ini lalu di sini pilih PT Sampurna, semisal enter, harga beli modal semisal 17.000, harga jual grosir 17.500, harga jual ecer 18.500, misal enter. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, ini nanti ketika suatu saat ada perubahan harga, gimana Pak cara merubahnya? Gitu. Karena pastinya nanti ketika ada perubahan harga beli ataupun jual, kita harus merubah harga ini. Maka untuk merubah barang tersebut, itu bisa klik tombol cek harga ini, Bapak-Bapak Ibu. Ini di sini. Nah, jadi semisal kita contohkan di sini yang mau dirubah yang gudang garam 16, semisal ini harga belinya 20.000. Nah, di sini semisal 21.500 harga ecer grosirnya. Enter lagi. Lalu ecernya 22.000. Begitu dan seterusnya. Jadi nanti langsung tinggal cari aja, ketika di bawah ini sudah banyak sekali stok barangnya, tinggal dirubah mana yang ingin dirubah. Untuk mencari barang yang diinginkan nanti bisa disortir via nama atau via barcode. Jadi nanti masing-masing produknya yang mau dirubah harganya tinggal ditembak menggunakan barcode scanner di kode barcode yang di kemasannya. Baru nanti tinggal langsung dirubah nominalnya. Setelah itu keluar dan di sini data stok barang harganya sudah berubah. Nah, kita coba. Nah, ini dia sudah berubah. Yang tadi 19.200 ini langsung otomatis berubah menjadi 20.000. Selanjutnya ketika sudah dimasukkan data stok barangnya, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah stoknya. Nah, jadi bila mau menentukan jumlah stoknya, kita ibaratkan kita semisal sudah buka toko kita sudah mulai usaha toko ini dari beberapa tahun yang lalu. Kita buat contoh simpel saja, semisal di toko kita kok ternyata stok habis. Ya, untuk menambah stok itu maka yang pastinya kita harus
melakukan transaksi pembelian kembali untuk menambah stok yang habis tersebut. Caranya ya beli lagi ke supplier atau pemasok. Nah, di sini juga sama alurnya. Maka di sini langkah selanjutnya adalah transaksi pembelian dan retur. Nah, di sini. Klik transaksi pembelian. Nah, lalu di sini pilih nama suppliernya, keluar, lalu enter, masukkan nomor faktur PO yang kita peroleh dari supplier. Karena ketika kita belanja, kita melakukan transaksi pembelian ke supplier, itu pasti akan diberi apa namanya, semacam nota pembelian dan di situ ada nomor fakturnya. Nah, kita contohkan aja untuk formalitas, kita isi semisal 08/08/2022. Ini semisal ini nomor fakturnya. Nah, selanjutnya klik F2. Nah, ini F2 bisa klik di sini atau bisa juga di keyboardnya F2. F2 ini untuk menentukan berapa jumlah stok barang yang mau dibeli. Nah, ini kita contohkan untuk menuju ke kolom kuantitas, kita bisa klik tombol F2 atau bisa langsung diblok di sini. Semisal 50. Lalu enter. Nah, setelah di kursornya ini berada di kolom kode barang, silahkan di-scan menggunakan barcode scanner, kode barcode yang ada di kemasan produknya. Kalau semisal belum ada barcode scannernya, itu kita bisa klik tombol atau klik huruf C di keyboard. Nah, kita pilih semisal gudang garam filter 16. Selanjutnya klik enter. Selanjutnya isi kuantitas lagi semisal 60 untuk barang yang lain, enter. Kita klik C, cari barang. Di sini gudang garam filter 12. Keluar, lalu enter. Nah, ini dia total keseluruhan kuantitasnya. Untuk gudang garam 16 itu ada 50, lalu yang bawah ini adalah gudang garam 12 itu 60. Dan total yang harus dibayar itu Rp2.020.000. Semisal ini pembayarannya mau cash tunai, maka di sini tinggal diklik F6. Nah, ini boleh diklik F6 di sini atau untuk lebih cepat juga bisa klik F6 di keyboardnya. Nah, otomatis terisi dan di sini ada notifikasi status faktur lunas. Nah, selanjutnya kita cek apakah stoknya sudah bertambah. Kita proses dulu datanya, klik proses data, proses, oke, selesai. Lalu kita cek laporan stoknya. Laporan stok kita cek, lalu kita klik preview stock portrait. Oke. Nah, di sini sudah muncul stok masuk untuk filter gudang garam filter 12 itu 60 piece, 60 bungkus dan yang 16
50. Total keseluruhan persediaan semua sudah muncul di kolom paling kanan. Nah, ini untuk yang di bawahnya ini dia stoknya belum ada. Kita coba masukkan lagi, lakukan transaksi pembelian seperti halnya yang kita lakukan tadi. Supaya ada jumlah stoknya. Caranya, transaksi pembelian di sini kita lakukan. Nah, kita cari semisal menggunakan pemasok dari Indofood misal. Keluar, enter. Untuk nomor fakturnya 1, 2, 3, 5, 6, 5, 4 misal. Enter, lalu klik F2 untuk menentukan kuantitasnya. Misal 100, enter, ketik C, klik C. Nah, ini permen lollipop. Lalu enter. Nah, ini 120 semisal. C lagi. Sensi bungkus, misal enter lagi. Nah, total yang harus dibayar adalah 610. Nah, ini kita contohkan untuk yang pembelian kali ini menggunakan cash tempo. Nah, itu tinggal langsung kita kliknya F7 untuk menyimpan data tanpa bayar. Klik F7. Nah, otomatis data tersimpan sudah. Nah, ketika stok barang sudah ada, maka kita sudah bisa jualan. Namun sebelum jualan, kita pastikan dulu hutang toko kepada PT Indofood tadi berapa. Di mana ngeceknya, maka bisa langsung di sini register hutang. Lalu di sini langsung klik preview. Oke. Nah, ini dia. Di sini ada apa namanya, kredit masuk 610.000 dan di sini saldo akhir 610.000. Nah, yang atas ini adalah minus 150.000, ini adalah dari cash tunai. Oke, kita keluar, lalu cara pembayarannya di sini. Caranya klik tambah. Di sini kita cek cash tunainya. Nah, ini untuk yang tadi minus kita nolkan. Isi keterangan. Nah, kita cek lagi di register hutang untuk kita pastikan bahwa yang minus tadi sudah hilang. Nah, yang muncul di sini adalah Indofood, sejumlah hutangnya itu adalah nominalnya 610.000. Nah, oke, selanjutnya kita praktekkan proses penjualan tunai. Jadi kita praktek proses penjualan tunai umum. Nah, kita cek terlebih dahulu ya, Bapak, Ibu, untuk daftar stoknya, data stoknya tadi apakah sudah masuk. Kita klik proses data. Yang permen lollipop yang terakhir tadi. Laporan stok, register stok di sini. Preview stok potret. Nah, sudah masuk. Stok akhir itu ada 105 dan di sini ada 121.
tadi karena memang stok akhir sebelum kita beli melakukan pembelian ulang tadi di sini masih ada 5 dan di sini tadi masih ada 1. Makanya di sini ketika ada penambahan 100, di sini akumulasi stok akhir 105 dan 121. Total persediaan stok itu totalnya ada Rp2.645.500. Nah, kita close. Lalu kita transaksikan. Nah, saatnya kita transaksi penjualan kepada member umum atau pelanggan umum. Jadi siapapun belanja dan di sini langsung kita transaksikan dengan pembayaran cash. Caranya di sini map warna kuning langsung kita klik. Nah, otomatis kursor defaultnya itu ada di kode. Nah, kode ini tinggal langsung di-scan menggunakan barcode scanner. Nah, seperti itu. Jadi, ketika belum memiliki barcode scanner, kita bisa klik C. Tapi sebelum kita klik C, kita pastikan terlebih dahulu untuk jumlahnya, pembeliannya itu berapa. Jumlah untuk menuju ke kolom jumlah itu kita klik F2. Atau bisa langsung F2 di keyboardnya. Nah, supaya lebih cepat, klik F2 di keyboardnya, nanti langsung kursor mengarah ke kolom jumlah. Semisal jumlahnya 2, enter C. Nah, semisal kita beli semuanya di sini, kita contohkan, enter. Lalu F2 lagi, 3, enter. C lagi, permen lollipop. Nah, untuk keluar ini bisa menggunakan di keyboard jalan pintasnya itu ALT plus X. Nah, ALT. Nah, semacam ini. Ketika langsung diklik, langsung keluar dan enter. Selanjutnya, ini jumlah pembeliannya 1, jadi kodenya langsung klik C. Dan garam 16, lalu enter lagi. Nah, di sini langsung otomatis akan menampilkan di layar total belanja sejumlah Rp39.000. Untuk pembayaran tunai itu bisa langsung klik tombol F6. Nah, ini di sini. Atau bisa langsung tombolnya klik di keyboard F6 untuk bayar. Nah, otomatis kursor pindah ke kolom bayar. Silahkan diisi bayarnya menggunakan uang pecahan berapa. Semisal 50.000. Klik enter. Nah, otomatis ada kembalian 11.000. Ketika klik enter, di sini otomatis akan berpindah kursornya ke kolom donasi. Jadi kolom donasi ini fungsinya adalah untuk penjualan yang uang kembaliannya itu tidak bisa kita nominalkan dengan rupiah yang ada. Jadi semisal nilai Rp300, nah Rp300 itu kan kita susah mencari uang Rp300. Nah, maka bisa diarahkan ke sini. Nah, ini kita contohkan semisal 11.000 itu mau didonasikan 1.000 sehingganya kembaliannya nanti utuh 10.000. Jadi kalau di Indomaret itu biasanya ketika kita belanja dan tidak ada kembalian yang bisa diberikan karena nilainya yang tidak
ada mungkin semisal Rp200 atau mungkin 150. Nah, itu biasanya mereka akan menyampaikan ke kita, minta ikhlasnya untuk didonasikan ya, nah, semacam itu. Nah, ini kita contohkan Rp1.000. 1.000. Nah, semacam ini. Otomatis dia ke kolom donasi yang Rp1.000 dan kembalian di sini Rp10.000. Nah, ini kita contohkan struk penjualan. Kita simpan dulu. Nah, ini ketika di sini sudah terinstall printer struknya, otomatis dia ketika klik enter akan langsung ngeprint. Nah, ini karena yang untuk demo ini kita nggak ada printernya, maka saya simpan sebagai file PDF. Contoh struknya seperti ini. Nah, Koperasi Konsumen Nurul Jihad Sejahtera. Di sini ada sensi bungkus 2 piece, harga satuan 4.000, total 8.000. Permen lollipop 3 piece 3.000, yaitu 9.000 totalnya. Gudang garam filter 16, 1 jumlahnya. Di sini total keseluruhan 22.000. Dan total pembayarannya yaitu 39.000. Bayar menggunakan uang 50.000 dan donasi 1.000 kembali 10.000. Seperti ini. Nah, kita lalu bisa ngecek di laporan penjualannya. Laporan penjualannya itu ada di sini. Kita tutup terlebih dahulu. Ke menu laporan. Laporan penjualan. Nah, laporan penjualan lagi. Nah, di sini bisa langsung preview penjualan. Nah, ini yang per hari ini. Semisal penjualan yang mau ditampilkan dari awal bulan, semisal 01, 08 sampai 08, baru kita klik preview. Nah, nanti semuanya akan muncul di sini data laporan penjualannya. Dan di sini langsung lengkap dengan laba dimunculkan. Laba penjualan otomatis langsung dimunculkan 2.000, 1.500 dan yang terakhir ada 2.000. Total keuntungan 5.500. Lalu seperti apa bentuk laporan neracanya? Apakah donasi tadi juga langsung bisa masuk ke dalam laporan neraca? Kita cek laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini klik neraca saldo. Nah, di sini otomatis langsung sudah muncul dana donasi, dan dana donasi ini nantinya akan terus terakumulasi dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Maka seiring berjalannya waktu dan penambahan dana donasi di neraca pun otomatis nilainya juga bertambah. Dan nantinya suatu saat memang sudah dimungkinkan nilainya untuk dibagikan, maka bisa dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dana donasi ini mungkin nantinya suatu saat kita donasikan untuk bantuan bencana atau bantuan untuk santunan anak yatim dan lain sebagainya, atau mungkin kita donasikan ke tempat ibadah, semuanya itu bisa dimungkinkan. Oke. Selanjutnya kita tunjukkan lagi
lagi laporan keuangan. Di sini ada neraca dan laba rugi. Neraca realnya semacam ini. Kalau tadi yang kita buka adalah neraca saldo dan ini neraca realnya. Di sini kasnya minus 1.789.000. Ini dikarenakan kita tadi melakukan proses pembelian tapi modal awal toko itu belum kita masukkan. Makanya ketika kita tidak memiliki uang tapi kita belanja, sudah pasti nanti kasnya akan minus seperti ini. Tapi semisal tadi sebelumnya kita masukkan saldonya, maka otomatis bisa tampil di sini berapa sisanya yang dipergunakan untuk pembelian barang tadi. Selanjutnya kita ke rugi laba. Nah, di sini otomatis laba kotor penjualan 5.500, laba operasional 5.500 karena memang di sini tadi belum ada mengeluarkan biaya sepeser pun, maka di sini ketika di sini laba kotor maka turun ke bawah akan muncul juga sebagai laba bersih. Tapi nanti ketika ada biaya yang dikeluarkan oleh toko, otomatis nanti biaya itu akan mengurangi laba. Dan di sini laba kotornya muncul sekian dan laba bersihnya nanti setelah dikurangi biaya. Semacam itu. Dan itulah mudahnya menggunakan aplikasi. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan dari pembelian ataupun penjualan otomatis akan langsung terintegrasi ke laporan neraca, laba rugi, buku besar dan lain sebagainya secara otomatis real time. Semacam itu. Nah, itulah sekilas yang bisa saya sampaikan proses dasar transaksi penjualan dan pembelian menggunakan aplikasi Aulia Software. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, kita sudah bisa buka forum tanya jawab. Barangkali memang sudah ada yang mau ditanyakan, karena untuk penyampaian untuk transaksi dasarnya kita sudah sampaikan semacam itu. Jadi simple. Silahkan Bapak atau Ibu. Bila ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, kita cek lagi tadi setelah ada transaksi penjualan, apakah stoknya juga berkurang, Pak? Gitu, misalnya. Nah, kita cek dulu di sini. Kita proses datanya. Oke, kita cek laporan stok, register stok, lalu preview stok. Nah, di sini otomatis akan muncul di data laporan stoknya ini ada keluar 1 dan ini ada keluar 3 dan yang bawah ada keluar 2 dan otomatis stok akhir pun juga sudah berkurang sesuai dengan yang kita keluarkan untuk transaksi penjualan tadi semacam. Oke, silahkan dari Ibu Habibah mungkin silahkan atau yang lain. Iya, Pak. Yang pertama-tama, ini Zoom kita ini di-record nggak, Pak?
Di-record, Bu. Ya, di-record. Oke, kalau gitu nanti videonya tolong di-share ya Pak ya. Boleh, Bu. Ini sudah saya Karena record. tadi mungkin ada Kayaknya yang keselip. kayaknya sinyal jaringannya dari tempat Ibu yang kurang bagus ya. Jadi suara Ibu saya dengar dari sini juga terputus-putus. Iya betul Pak, ini wifi-nya kayak mau kayak enggak wifi-nya ini. Oh, jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti Ya. bisa dipelajari ulang, nanti kita share di grup untuk record Zoom kita kali ini. Iya Pak ya. Yang pertama tadi nanti tolong nanti di-share ya Pak videonya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama nanti kami juga akan membuat kartu anggota ya Pak. Gunanya nanti Betul. kartu itu untuk misalnya untuk khusus anggota ada diskon atau semacam potongan harga dan sebagainya lah nanti. Tapi kartunya ini belum kami buat Pak. Apabila misalnya nanti sudah terlanjur opening, sementara kartu anggota belum jadi, itu gimana Pak? Bisa nanti sementara data itu dimasukkan nama-nama anggota dan pencariannya bisa by manual terlebih dahulu. Dan nanti setelah siap mau dibuatkan kartu, nanti tinggal di daftar anggota ini langsung nanti di preview, otomatis nanti bisa kita munculkan. Nah, ini preview nanti untuk nomor di kartu anggota ini yang dimasukkan, Bu. Nah, ini. Jadi nanti nomor pelanggan, nomor kode pelanggan itu nanti otomatis dibuatkan oleh program dan ini nanti tinggal dicetak lalu diserahkan ke percetakan untuk dimasukkan ke member card-nya. Semacam itu. Oh ya, jadi bisa yang penting kita punya data dulu ya Pak, data anggota, nomor Betul. anggota, nomor telepon dan sebagainya. Oke ya, paham Pak. Oke. Betul. Selanjutnya Pak, selanjutnya. Untuk misalnya nanti kita di toko itu ada barang-barang titipan atau konsinyasi lah ya Pak ya. Itu inputnya apakah kita perlakukan sama seperti barang kita sendiri yang kita beli dari supplier atau berbeda atau di mana? Nah, untuk barang konsinyasi itu inputnya sama seperti barang yang lain, lalu yang membedakan nanti untuk semisal kita contohkan dulu. Jadi kita yang perlu dimasukkan adalah data suppliernya dulu. Pemilik barang konsinyasinya itu yang nitipkan barang itu nanti kita masukkan dia statusnya sebagai supplier atau pemasok. Nah, ketika transaksi pembelian baru nanti kita kliknya kredit atau cash tempo. Sama, kita contohkan nama supplier semisal Sumarsono, semisal Pak Sumarsono. Alamat mungkin kurang paham, semisal langsung klik simpan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar stok. Daftar stok ini langsung di sini dimasukkan. Nah, untuk konsinyasi kita tidak perlu panjang-panjang membuat kode barcode-nya, semisal 10001. Lalu kita enter lagi, enter, lalu di sini semisal contohnya apa Bu? Kerupuk ya mungkin atau apa? Misalnya ya, keripik singkong, keripik pisang, barang-barang mesinnya atau baju misalnya. Apa semisalnya? Misalnya produk-produk home industry Pak, seperti keripik pisang, misalnya keripik singkong. Oh, keripik. Apa namanya? Keripik Oleh-oleh lah, jajanan-jajanan begitu, misal. singkong. Nah, lalu di sini
Jenis kelompok barang konsinyasi. Satuan barang PCS. Baru di sini untuk kode pemasok kita cari nama pemasoknya. Sumarsono itu. Lalu enter, lalu harga beli atau modalnya di sini diisi semisal 1.500. Harga jualnya semisal 2.000. Nah, ecer dan grosir sama, misalnya langsung kita klik simpan. Harga grosir, oh maaf ini tadi 1.500. Lalu kita klik simpan. Nah, otomatis di sini atas nama Pak Sumarsono itu menitipkan keripik singkong. Nah, keripik singkong ini ketika pertama kali dia datang ke toko, berapa bungkus yang dititipkan, jika langsung ditransaksikan di transaksi pembelian. Nah, di transaksi pembelian langsung di sini dipilih namanya Pak Sumarsono. Lalu kita klik enter. Nah, untuk nomor faktur ini bisa yang paling mudah dipahami karena mungkin dari barang konsinyasi dia tidak memiliki nota yang ada nomor fakturnya ya gitu. Ya, misal kita buat 1, 2, 4, 5, 1 semisal. Lalu enter. Contoh saja simpel kayak gini. Lalu kita klik F2 untuk menentukan jumlah yang dititipkan. Semisal 30 bungkus. Lalu kita klik C. Di sini pilih keripik singkong. Lalu di sini enter. Nah, otomatis harga satuan 1.500. Kuantitasnya 30, total 45.000. Nah, biasanya kalau konsinyasi ini kan tidak langsung dibayar tunai kan ya, Bu ya. Jadi kita bayarnya nanti setelah dia datang lagi yang kedua membawa barang baru dan menukar berapa sisa yang masih ada yang sekiranya sudah mendekati expired. Nah, nanti semacam itu. Nah, selanjutnya ketika bayar kredit kita kliknya F7. Langsung otomatis data tersimpan. Dan toko akan tercatat memiliki hutang kepada Sumarsono senilai harga barang tadi. Nah, besoknya mungkin 3 hari atau 4 hari kemudian Sumarsono ini datang lagi gitu. Menanyakan berapa yang laku gitu. Nah, ketika yang laku semisal dari 30 itu ada 10 semisal yang laku. Nah, yang laku 10 maka lakukan transaksi pembayaran hutang senilai 10 tadi, Bu. Kita cek dulu register hutangnya, berapa sih hutang saya ke Pak Sumarsono, toko ini hutangnya. Nah, di sini hutangnya adalah 45.000. Nah, ketika tadi harga satuan 1.500, 4 hari kemudian yang laku hanya 10, maka yang berhak dibayar adalah 15.000 kelipatan dari 1.500 tadi. Caranya begini, pembayaran hutang. Klik tambah, cari datanya Pak Sumarsono, lalu klik enter, keterangannya bayar keripik 10 bungkus. Enter. Lalu di sini kita isi 15.000. Enter. Nah,
Secara otomatis di sini saldo akhir hutangnya masih 30.000. Nah, yang dibayarkan 15.000. Lalu kita klik simpan. Jadi yang tadinya 45.000 ketika dibayar 15.000, maka saldo akhir 45 dikurang 15 akan tersisa 30.000. Nah, pertanyaannya ketika si Pak Sumarsono ini datang kan dia ngisi lagi tuh, nambah lagi stok 10 bungkus lagi untuk menggenapi supaya genap 30 bungkus lagi. Ya, silakan ditransaksikan pembelian lagi dan kredit lagi 10. Langsung transaksi pembelian. Nah, macam ini. Lalu di sini pilih Pak Sumarsono, keluar, enter. Misal kayak gini. Lalu klik F2, 10 bungkus lagi, ditaruh lagi, ditambahkan. Klik C, singkong. Lalu enter, lalu bayar kredit. Nah, ini bayar lagi mungkin nanti 3-4 hari kemudian lagi. Begitu dan seterusnya. Kita cek lagi apakah hutangnya tadi kembali ke semula. Karena tadi kan sudah 30.000. Nah, sekarang ada penambahan 10 lagi. Nah, otomatis di sini kembali lagi 45.000 rupiah. Macam ini. Tadi ada keluar dan masuk nilainya 15.000 rupiah. Nah, ini tadi kan nilainya di sini hutang awal kreditnya 45.000 karena ada tambahan lagi 15.000, maka total kreditnya di sini akumulasinya 60.000 dan sudah dibayar 15.000 dan di sini tersisa 45.000. Begitu dan seterusnya. Jadi perlakuannya sama, cuman sistem pembayarannya yang berbeda, cash atau kredit. Ketika mau dibayar cash ya berarti ya nggak ada bedanya perlakuannya gitu. Oke, silahkan dilanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ya Pak, jadi tadi yang konsinyasi berarti kita perlakukan seperti kita punya utang ya Pak, punya hutang Betul, kepada si supplier. Ya, ya. betul. Kemudian gini Pak, tadi ada harga apa? Harga member, harga eceran biasa itu nanti bisa kita yang tadi dibeda-bedakan kan bisa ya Pak ya? Bisa. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi real di tokonya, Bu, gitu. Jadi semisal harga ecer berapa, harga grosir berapa. Nah, nanti member itu mau diterapkan menggunakan harga ecer atau harga member atau harga promo saat nanti suatu saat ada promo. Dan yang bisa menikmati harga promo itu nanti hanya member toko saja yang datanya sudah masuk ke dalam aplikasi. Nah, itu nanti bisa dipilah macam itu. Bisa. Yang lain ada pertanyaan? Ya. Oke, silahkan. Berarti kalau ya gini Pak, misalnya yang barang konsinyasi tadi, berarti kita sudah tidak ada lagi bagi hasil ya Pak, kalau kita sudah menentukan harga jualnya. Ya, tidak ada karena nanti kan harga jualnya kita kan sudah biasanya kalau konsinyasi itu dari pemilik barangnya harga berapa. Nah, lalu kita pasti jualnya kan berbeda kan, Bu, tidak sesuai dengan harga yang dari sononya gitu. Semisal dari penjualnya yang titip itu semisal 800 rupiah, kita kan pasti jualnya ke pelanggan 1.000. Nah, keuntungan itulah sudah masuk ke kita. Iya, langsung otomatis ke kita, nggak perlu kita bagi dua Betul. lagi dengan pemilik ya Pak ya. Ya, nggak perlu lagi gitu. Kemudian ini nanti untuk kayak apa setting bar apa ini scanner, setting
aplikasinya juga yang satunya ini belum bisa diinstal kayaknya Pak. Ini gimana nanti Pak ini? Sementara dalam waktu dekat ini kan kita mau nginput barang-barang dulu ini Pak. Semua barang mau kita input dulu. Kemudian sudah ini baru nanti beberapa hari kemudian kita opening gitu Pak. Nah, gimana Pak nanti untuk settingan segala macam ini nanti Pak? untuk setting nanti silahkan install TeamViewer yang versi 15, nanti akan kita bantu settingkan sampai selesai. Nah, untuk stok barang data itu ketika Ibu mau memasukkan datanya, nanti bisa dimasukkan ke form Excel yang kita siapkan di form Excel nota beli. Silahkan datanya nanti dimasukkan di Excel, nanti kita convert secara massal ke dalam program. Jadi nanti nggak nginput masukkan data stok satu persatu kayak tadi yang Oh kita iya, praktekkan. iya Jadi nggak satu-satu prosesnya itu lebih dia. cepat. Lebih Nah, cepat, iya betul. untuk mempermudah lagi, kami ada data stok sekitar 8.000 item. Semisal nanti Ibu ingin menggunakan, jadi tinggal dipilah saja Bu. Stok barang yang tidak ada di toko Ibu silahkan di skip atau dihapus. Nah, nanti yang ada silahkan dirubah harga beli, harga jual, dan berapa stoknya. Nah, itu lebih simpel nanti. Jadi nanti Ibu nggak perlu memasukkan data nama stok, kode barcode, semuanya sudah ada. Yang belum ada di situ yang perlu disesuaikan adalah jumlah stok, harga beli, harga jual grosir, dan ecer. Itu saja. 4 Oke, sip, sip, poin. sip. Membantu sekali kalau gitu Pak. Oke Pak, iya Pak, paham. Nah, Jadi nanti kita nggak share di repot-repot. grup, nanti silakan dibuka dan dipilah stok barang yang kami kirimkan. Kira-kira ada 8.000-an item tokonya, Bu? Sementara belum ada Pak, baru 1-2 item. Nah, berarti nanti kan tinggal yang belum ada silahkan dihapus, silahkan nanti silahkan diaktifkan yang ada saja gitu. Jadi Iya, nanti iya Pak. nggak pusing Ibu menginput satu persatu gitu. Proses menghapus dengan menginput kayaknya lebih cepat menghapus Bu daripada Oh menginput. iya Pak, sekali delete hilang semua. Betul. Iya Pak, iya Pak. Nanti kirimkan Excelnya biar kita tinggal berikut ini juga ya Pak, nama anggota nanti tolong diinputkan secara otomatis. Betul, boleh nanti ada form apa namanya Excel untuk masukkan data hutang dan data piutang anggota. Semisal saat ini anggota sudah ada yang memiliki piutang ke tokonya, nanti semua nama plus saldo piutangnya berapa nanti silakan dimasukkan. Dan data supplier begitu juga, ada berapa supplier yang masuk ke toko Ibu, pemasok, atas nama siapa saja, dan berapa hutang tokonya nanti silahkan dimasukkan. Nanti kita bantu mengkonvert secara massal. Jadi kita import ke dalam aplikasi secara massal berbarengan dengan data stok barang. Nanti prosesnya nanti lebih mudah dan bisa langsung action transaksi penjualan dalam kondisi aplikasi terinstall itu nantinya setelah setting semua stok barang sudah masuk di dalamnya secara otomatis. Oke Pak, ya paham. Berikutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Boleh Nanti kita silahkan. rencana kita kasirnya itu kan ada 2 ya Pak, ada shift pagi, ada shift siang sampai malam. Nah, ketika terjadi pergantian shift, apakah ini aplikasinya mesti backup, tutup buku dan backup dulu, atau shift siang melanjutkan shift pagi? Langsung shift siang melanjutkan tinggal pergantian kasir saja. Jadi nanti kasir yang siang itu nanti loginnya menggunakan user milik dia sendiri yang sudah kita buatkan. Nah, setelah itu dia tutup hasil kas penjualannya itu mau disetorkan dulu ke admin atau langsung dilanjutkan oleh kasir berikutnya. Nah, itu nanti otomatis datanya akan bisa tampil ke dalam laporannya gitu. Jadi nanti kasir itu ketika besok mau kita cek kasir
siapa Aminah semisal. Kasir Aminah ini kemarin berhenti atau off itu sekitar jam 2 siang. Nah, kita cek pada tanggal 8, semisal sudah jalan 2 hari. Kita mau cek tanggal 8 itu, kita cek atas nama Aminah kasir ini berapa dapatnya kas penjualannya. Itu nanti yang akan muncul juga yang kas penjualan atas nama kasir Aminah. Dan tidak akan tercampur dengan kasir berikutnya. Semacam itu. Oh, jadi ketika login menggunakan nama kasir 1 dan kasir 2 nggak mungkin akan tercampur ya Tidak Pak akan jumlahnya. tercampur. Oh iya. Ya, Dan Pak. kasir itu wewenangnya dia hanya ya penjualan saja gitu. Untuk melakukan apa namanya penginputan data stok, terus melihat laporan, semuanya itu nanti wewenangnya admin. Gitu. Jadi Oke, yang disebut kasir admin ya Pak. Yang disebut admin ini yang jelas bukan kasir ya Pak ya. ya Ada betul, satu orang silahkan khusus yang siapa memang admin. saja yang diberi mandat sebagai admin toko ya silahkan dari pengurus koperasi siapa gitu yang ditunjuk. Jadi admin ini nanti fungsinya juga ketika terjadi pergantian kasir, dia di situ ngecek dulu sebelum ganti. Betul. Nah, kalaupun nanti diperlukan kasir yang pertama ketika ganti shift, ya saya supaya aman saya setorkan dulu lah pendapatan penjualan toko saya hari ini langsung setorkan ke admin. Nah, nanti langsung ditransaksikan. Admin itu menerima uang dari kasir berapa dan bisa langsung dicek sesuai atau tidak dengan data laporan di aplikasinya. Ketika tidak balance maka nanti bisa dipertanyakan. Oke, saya ini lagi ya Pak, saya perjelas lagi supaya tidak salah Boleh. paham sayanya supaya nggak salah paham. Jadi fungsi kasir hanya untuk penjualan, input penjualan saja. Ketika input pembelian, kemudian apa lagi? Tadi? Stok-stok iya, input stok barang, pembelian ke supplier dan sebagainya itu bukan dilakukan Bukan oleh ranahnya kasir ya Pak ya. kasir, tapi semua itu kan kita kembalikan ke lembaganya. Ketika memang lembaganya percaya dengan kasir itu untuk menerima mandat itu, ya nanti akan kita buatkan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Makanya kalau kasir yang sebenarnya dia itu wewenangnya hanya ke penjualan saja, Bu. Tapi kalau Oke, semisal dari penjualan. koperasi, saya ingin kasir ini mengelola semuanya, Pak. Dia juga mengelola stok, mengelola data biaya, pelaporan keuangan dan sebagainya. Itu kasir itu semua ya enggak apa-apa. Nanti usernya kita berikan wewenang lebih lah di situ untuk bisa mengelola data aplikasi ini sesuai dengan keinginan lembaganya. Oh, iya Pak, paham. Berarti nanti bikin user admin punya password sendiri, kasir punya Betul, password sendiri ya Pak ya. betul. Selain dari admin dan kasir, misalnya bagian apa namanya? Gudang ya. Gudang apa namanya? Pramuniaga. Bagian gudang misalnya Pak, apakah ada wewenang untuk input barang dan sebagainya? Nah, makanya itu Bu, kita tadi sampaikan semua itu kita kembalikan ke kebijakan Oh iya, lembaganya. kebijakan lembaga. Lembaganya itu Iya. keinginannya seperti apa? Admin gudang itu dia pengimputan itu apakah bisa keseluruhan atau dibatasi hak aksesnya gitu ya. Kita ikuti dari kebutuhannya lembaganya seperti apa gitu. Maka nanti kita buatkan user dan kita berikan pembatasan hak akses sesuai dengan kebijakan yang sudah disepakati oleh lembaganya. Gitu. Untuk sementara misal kita buat user untuk admin sama kasir aja misalnya Pak ya. Kalau suatu saat kita Ya, mau nambah user,
bisa Pak Boleh, ya? Bisa. bisa. Boleh. Nanti bisa kita bantu dan juga bisa membuat user sendiri. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, kalau saran dari kami untuk langkah awal itu fokus ke pengelolaan data, bisa melakukan pembelian barang, penjualan, dan cek stok sama laporan. Nah, untuk selebihnya nanti sambil jalan ketika memang sudah diinginkan tinggal komunikasi di grup nanti kita bantu. Jadi ya belajar yang paling efektif itu menurut kami menggunakan sistem learning by doing, Bu. Jadi Oh, ya, nanti betul, betul. sesuai dengan kasusnya kita langsung ajari gitu. Oke, betul. Yang penting standby ya Pak, apa namanya, supportnya setiap hari. Kita supportnya setiap hari selain hari Minggu dari Senin sampai Sabtu itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 9 malam. Tapi kalau pas akhir bulan itu kami tidak mengenal tanggal merah, tidak mengenal hari Minggu, kami on sampai jam 12 malam. Iya, ya, Jadi oke. nanti semisal Ya, Pak. akhir bulan ketika dari pengurus koperasi ternyata cross check kok banyak sekali data yang belum balance, ini gimana solusinya mencari data yang tidak balance ini asalnya dari mana dan sebagainya, kami perlu bimbingan semisal. Dan untuk yang terakhir kita kan di sini kalau program Auliasoft ini itu setiap akhir bulan itu ada proses akhir bulan, proses tutup bulan. Ketika itu tidak dilakukan, maka nanti awal bulan berikutnya program tidak bisa dipergunakan. Tujuannya bukan kami mempersulit, bukan, tapi lebih ke keamanan data, kebalansan data dari koperasinya itu supaya dari pihak pengurus dan admin bisa cross check tentang kevalidan data dalam 1 bulan. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 pastikan dulu data semuanya sudah balance. Ketika itu belum balance, kita bantu carikan di mana tidak balance-nya dan baru kita berikan solusi. Caranya begini untuk membalancekan gitu. Nah, selanjutnya baru dilakukan proses ketika memang benar-benar data sudah dinyatakan fix. Kalau tidak kita batasi, semisal kita tidak ada proses tutup bulan di aplikasi Auliasoft ini, semisal dulu sudah pernah kita membuat semacam itu dan itu ternyata disalahgunakan, Bu. Jadi suatu contoh misal semacam ini. Jadi admin toko itu malah sering mengabaikan kontrol data. Nah, setelah akhir bulan enggak di cross check juga, pokoknya bisa jualan aja. Ketika sampai akhir tahun, Pak, data kami amburadul, bantu kami untuk mencari. Nah, kami yang kesulitan karena waktu 1 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu. Tapi kalau masih dalam ranah 1 bulan, nah itu masih bisalah kita mencari di mana itu selisihnya data ini dan penyebab tidak balance-nya ini karena apa dan lain sebagainya. Kita bisa bantu kalau untuk mencari data tidak balance dalam tempo waktu 30 hari atau 1 bulan. Tapi kalau 1 tahun itu kan berapa hari? Nah, itu yang pusing kita. Makanya untuk proses 1 bulan, untuk awal-awal itu juga kita bantu dulu, kita bantu pastikan dulu datanya benar-benar fix sehingga untuk awal bulan berikutnya sudah bisa dipastikan data itu sudah tidak ada lagi yang tidak balance gitu. Jadi tidak ada membawa kesalahan sekecil apapun ke bulan berikutnya, semacam itu dan seterusnya. Selain backup bulanan, backup harian juga harus ya Pak ya? Betul, backup harian itu harus dilakukan. Tujuannya backup harian itu kenapa sih Pak kok harus backup harian gitu? Karena gini, untuk yang terkait dengan perangkat keras atau hardware itu kan nggak ada, Bu, jaminan
ya, komputer kita itu bisa sehat terus sampai waktu tertentu gitu. Nggak ada jaminan. Terkadang komputer kita sekarang terlihat normal, aman, tapi bisa jadi besok blank dan nggak bisa digunakan. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika tidak ada backup harian, maka otomatis kita harus menginput data dari awal bulan. Semisal sudah di tanggal 28, blank komputernya. Nah, kita nggak ada backup harian, yang ada cuma bulanan. Ya, maka PR Ibu harus rapel data dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tanggal 28 itu gitu. Maka ya pasti pusing karena data penjualan kan langsung bukti penjualannya, bukti struknya kan juga sudah pasti lumayan banyak tiap harinya. Nah, tapi kalau ada backup data harian, ya tinggal dipindahkan programnya ke komputer yang aktif, kita masukkan backup data tanggal 27, sudah selesai. Nah, PR-nya tanggal 28 itu kondisi blanknya komputer jam berapa? Semisal jam 11 ya berarti punya PR apel data, nginput data dari tanggal 28 dari pagi sampai jam 11. Kan nggak terlalu banyak. Nah, nanti ketika sudah akhir bulan, sudah mendekati mau proses tutup bulan, data semua sudah fix, backup data harian tanggal 1 sampai tanggal 29, semisal habisnya tanggal 30, 1 sampai 29 itu boleh dihapus untuk meringankan beban ruang eksternalnya atau internalnya. Jadi tinggal disisakan backup akhir bulan saja gitu. Tapi sebelum akhir bulan backup harian tidak boleh dihapus karena nanti pasti kita butuhkan suatu saat gitu. Oke, iya Pak. Ada lagi apa tadi tentang retur? Retur. Pelanggan apa kita? Konsumen apa? Konsumen salah beli. Oh, yang gini Pak. Misalnya transaksi penjualan nih kepada pelanggan konsumen. Salah, misalnya mau di cancel, itu gimana caranya Pak? Bisa. Nah, nanti caranya semacam ini. Kita contohkan tadi. Atau kita contohkan di penjualan member terlebih dahulu. Nah, kalau penjualan member itu di sini tempatnya. Nah, di sini transaksi penjualan. Nah, di sini baru kita cek apa namanya data kode pembeli. Nah, kita contohkan Husani misal namanya. Lalu kita enter. Kita klik F2. Misal beli 2, enter, C. Keripik singkong. Nah, kita contohkan dulu, ini dia beli tunai. Langsung klik F. Maaf Pak, C itu tadi apa sih Pak? Ya kan pengembalian kan? Ngetik C itu tadi maksudnya untuk apa? Untuk pencarian barang. Oh, pencarian barang dengan cara ketik C. Betul, kalau memang belum memiliki barcode scanner. Masuk Dok, masih mandi. Iya, iya. Iya. Tadi kelewat saya tadi Pak. Iya Pak ya. Nah, selanjutnya kita klik F6 untuk bayar, semisal bayar menggunakan uang 5.000. Nah, kita contohkan semacam ini. Nah, otomatis data tersimpan dan terprint. Nah, semisal keripik singkong ini satu mau dikembalikan, gitu kan? Contohnya tadi pertanyaannya. Nah, ternyata bukan beli 2 tapi beli 1 aja. Nah, maka di sini langsung dicari namanya. Yang tadi Husani, selesai. Lalu di sini klik F2. F2 di sini diawali dengan -1. Dikembalikan 1.
Sebentar. Untuk min 1 enter. Harus dilakukan oleh kepala toko. Nah, di sini klik admin. Nah, selanjutnya di sini klik C, keripik singkong. Nah, lanjut langsung klik F7 untuk menyimpan data. Nah, semacam itu. Untuk pengembalian itu tinggal diawali dengan min 1, langsung cari barangnya, otomatis sudah bisa dikembalikan. Begitu juga pembelian. Pembelian itu ketika mau diretur, maka itu silahkan transaksi pembelian di sini. Untuk jumlah stoknya atau kuantitasnya tinggal diisi min berapa yang mau dikembalikan gitu. Lalu cari barangnya, lalu simpan datanya. Semacam itu dan seterusnya. Nah, silahkan dilanjut lagi. Ya tadi min 1 tadi. Oh, ini yang baru dijelasin justru sebelum disetruk kayaknya. Pak, yang Bapak jelaskan barusan itu yang sudah print stroke atau belum? Sudah. Oh sudah. Seandainya belum di print stroke-nya, berarti cara mengurangnya gimana? Misalnya tadinya mau 3, nggak jadi 2 aja misalnya. Gimana maksudnya? Ini misalnya tadinya belum di stroke ya Pak, masih di komputer, belum di print stroke. Di situ tadinya mau beli 3, ternyata nggak jadi, mau 2 saja. Itu cara menguranginya tadi sama seperti tadi? Iya, betul, sama. Pengurangannya tinggal nanti ditambahi di kuantitasnya, ditambahi min semacam itu. Ditambahin minus sama. Begitu dan seterusnya. Oh, itu gampang tinggal. Seandainya tidak jadi dibeli, Pak, tidak jadi ditransaksikan, tinggal dihapus saja kan ya, Pak? Nggak perlu Betul. dimin, tapi langsung dihapus Betul. saja ya, Pak? Jadi semacam ini kita contohkan dulu. Nah, semisal ini nggak jadi beli. Nah, semisal cari lagi di sini. Nah, ini sudah di transaksi di sini, tapi kan belum dibayar itu. Nggak jadi beli semisal. Nah, ini tinggal di sini kan sudah ada keterangan yang di bawah ini. Klik F5 untuk menghapus data. Tinggal klik hapus ya Pak ya? Ya, betul. Klik F5. Nah, untuk kode admin kasir isi. Nah, F5 lagi. Nah, sudah terhapus dan tinggal diulangi transaksi yang lainnya lagi. Iya, ya Pak. Ada lagi yang lain? Pak Izar, ada modalnya? Pak Mega? Cukup. Untuk setting apa ini aplikasi dan scanner dan sebagainya, apa langsung hari ini atau besok-besok lagi ya Pak ya? Kalau untuk setting aplikasi kami sarankan disiapkan dulu data stok barangnya. Jadi kami settingkan itu data sudah ada semua. Kami settingkan tapi nanti untuk data stok barang, member, supplier, Ibu setor lagi, maka nanti kami setting ulang lagi. Oh iya Pak, oke. Kalau gitu kami siapkan dulu Pak. Iya Pak. Tolong dikirim Excel-nya ya Pak untuk formatnya. Boleh, nanti kita kirim Excel-nya. Masih ada lagi atau mungkin sudah cukup? Gimana yang lain? Cukup atau cukup dulu? Cukup Ini dulu, domisilinya di mana Ibu? Ini di Sidomulyo, Lampung Selatan Pak.
Oh, di Lampung. Sidomulyo, Lampung Lampung. Selatan. Oke. Dekat Kalianda, Ibu ya? Ya, dekat kalian Anda. Kok Bapak tahu? Ya, Pernah ke Lampung, Pak? ya pernah lah dulu. Oh, pernah ya. Di Kalau kalau nggak mengundang, salah, kalau nggak salah di bawah lereng Gunung Raja Basah itu ya, Sidomulyo. iya, iya jauh sih. Oh, Lerengnya masih masih lereng jauh ya. jauh lagi. Oh, Iya. gitu. Nggak di bawahnya bener nggak, Pak? Iya. Oke. Ya, ini kebetulan sebenarnya udah pasang wifi tapi kok ya masih putus-putus ini pakai data masing-masing ini, Pak. Oh, begitu. Nah, nanti kami sarankan ketika kami setting, sudah mengarah ke setting, memigrasi data, dimaksimalkan atau distabilkan jaringannya, Bu, supaya bisa terkoneksi dengan baik. Jadi pekerjaan yang ringan itu akan terasa sulit dan lama kita selesaikan ketika jaringan tidak stabil gitu. Iya, oke Pak. Tapi nanti ketika kita sudah operasional, kan sebenarnya aplikasi ini nggak perlu koneksi internet kan ya Pak? Nggak perlu. Koneksi internet itu hanya diperlukan ketika Ibu ada kendala. Nanti kami bantu, nah itulah perlunya koneksi internet. Oke ya. Jadi ketika ada kendala, kita komunikasinya butuh koneksi internet lewat viewer ya Pak ya? Betul. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Tapi misalnya gini Pak, ada apa? Transaksi yang memerlukan koneksi internet seperti bayar listrik, beli pulsa. Ini apakah ada di dalam aplikasi Aulia ini, Pak? Termasuk Kalau untuk transfer. aplikasi ini dia tidak ada untuk koneksi ke sana karena ini kan versi offline dan ini versi desktop, bukan versi web-based ya. Dan ini tidak ada, tapi di sini ada pencatatannya. Jadi nanti semisal mau jualan PPOB, nanti tinggal PPOB-nya itu dimasukkan sebagai stok penjualan toko. Jadi nanti bisa penjualan misalnya pulsa 5.000. Nah, itu harga modal berapa, terus harga jual berapa bisa dimasukkan ke dalam stok barang tadi gitu. Nah, nanti pencatatannya langsung bisa include di dalam aplikasi ini, terbayar sebagai tunai dan nanti langsung muncul di laporan penjualan. Oh, berarti pakai web browser ya berarti kita transaksinya, bukan pakai aplikasi ini tapi pakai web browser, maksudnya Google begitu ya Pak, misalnya agen Jadi BNI. kalau untuk transaksi PPOB itu kan banyak sekali tuh aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk jasa transaksi PPOB ya, semacam link aja atau Dana atau OVO itu kan bisa Oh dimanfaatkan iya, oleh Ibu iya betul betul. penjualan PPOB. Nah, itu nanti bisa, namun nanti pencatatannya bisa menggunakan aplikasi toko ini gitu. Jadi untuk aplikasi ini hanya untuk mencatat stoknya saja, tapi transaksinya tetap menggunakan internet ya Pak ya. Ya, aplikasi pihak lain. Karena memang Pihak lain. aplikasi ini kan aplikasi versi desktop dan versi offline gitu. Ya, Tidak ya perlu offline. adanya jaringan internet. Internet itu hanya digunakan ketika memang ada kendala dan dari pihak toko perlu bantuan dari kami, misalnya macam itu. Kalau nggak ada Iya ya Pak. kendala ya berarti nggak perlu ada koneksi internet gitu. Iya, iya. Iya paham Pak. Yang lain ada pertanyaan? Cukup dulu gimana? Cukup dulu ya. Iya pakai Google browser biasa aja, pakai web browser, pakai web browser. Untuk sementara mungkin cukup Pak Ansori, nanti misalnya ada kendala-kendala ya nanti kita komunikasi via viewer sajalah Pak atau lewat via grup support Boleh. minimarketnya. Ya. Nanti bisa kita share di WA grupnya kalau memang ada
yang perlu disampaikan nanti bisa share di grup, dan nanti untuk data Excel-nya, stok barangnya dan sebagainya nanti saya share di WA grup untuk bisa diisi sesuai dengan data real koperasinya, seperti itu. Oke, bila memang dirasa sudah cukup dari saya pribadi dan atas nama dari PT Mitra Aulia Indonesia, dari awal hingga akhir, barangkali ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian yang hadir dalam Zoom meeting sore hari ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas keluangan waktunya pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan walaupun via daring online kayak begini, mudah-mudahan pertemuan kita bisa membawa manfaat barokah fid-dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Mungkin sampai Sama-sama di Pak Ansori, kami juga di mengucapkan banyak terima sini kasih Pak dulu. Ansori. Sama-sama. Terima kasih. Sampai di sini dulu saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri.